Berita Satgas Citarum harum, Komandan Sektor 22. Kolonel Infanteri Epi Gustiawan dan Sektor 22 Citarum harum seharian melakukan investigasi mitigasi Sungai Cipamokolan, diawali dari bendungan Rancacili hingga hulu sungai, berada di Kelurahan Cicaheum, Rabu, 7 Oktober 2020. Sungai Cipamokolan merupakan sumber pengairan petani, baik perkebunan maupun pesawahan masyarakat. Sehingga bendungan atau pintu air diatur pembuangannya supaya air tidak surut guna pengairan pertanian masyarakat tersebut. Investigasi mitigasi ini merupakan tindak lanjut dari zoom meeting yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung beberapa minggu kebelakang, menanggapi aduan dari masyarakat bahwa Sungai Cipamokolan selalu kotor dan bau. Menurut Kolonel Epi Gustiawan, perjalanan investigasi mitigasi berawal dari bendungan Cipamokolan hingga batas bahu Jalan Soekarno-Hatta sepanjang 1,6 km tidak ditemukan hal yang signifikan, hanya sedimentasi biasa dan perlu sedikit perbaikan kirmir. Justru di wilayah Antapani kita temukan hal yang sangat signifikan, yaitu sedimentasi, bangunan liar dan sampah yang cukup tinggi, bahkan ada home industry tahu di wilayah Kelurahan Cisaranton Endah yang masih membuang limbahnya langsung ke sungai. Ini yang perlu kita tindak tegas dan berkesinambungan, tegas Epi Gustiawan. Dan Sektor 22 pun menyimpulkan, untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada, tidak bisa secara individu apalagi perorangan, atau hanya salah satu kedinasan, namun perlu bergerak bersama-sama antara Satgas Citarum, pemerintah, stakeholders, LSM dan para pihak lainnya, utamanya adalah kebijakan pucuk pimpinan pemerintah yang ada. Hal ini perlu diselesaikan dengan pergerakan bersama-sama, bukan hanya melakukan zoom meeting saja, karena yang kita hadapi bukan masalah kirmir dan sampah saja, tapi ulah dari paradigma masyarakat terkait limbah domestik rumah tangga, sehingga penyelesaian kasus Sungai Cipamokolan ini memerlukan waktu lama, butuh proses, alat berat dan anggaran yang cukup tinggi, bila benar pemerintah ingin menuju satu tujuan, yaitu sungai yang bersih dan sehat, tutur Epi. Penertiban para pelaku industri rumahan hingga terdata 200 lebih, sumber DLHK, sampai saat ini merupakan penyumbang tertinggi limbah domestik dan sedimentasi ke Sungai Cipamokolan. Dan Sektor 22 pun sangat berharap ketegasan pemerintah, jangan hanya mendata saja tetapi perlu penegasan dalam penertibannya, termasuk sanksi ke depan, bagi para pembuang sampah dan limbah domestik apalagi limbah kimia. Harapan yang sama terlontar dari Camat Kecamatan Rancasari, Hamdani. Ia mengatakan, sangat mengharapkan normalisasi sungai dari hulu ke hilir yang benar. Kami sebagai aparat kewilayahan yang dilalui Sungai Cipamokolan, berharap tidak muluk-muluklah kepada pimpinan sebagai pemangku kebijakan, hanya menginginkan normalisasi sungai yang benar, minimal dari bahu Jalan Soekarno-Hatta hingga ujung jalan tol, karena saya yakin Sungai Cipamokolan akan indah dipandang, bahkan bisa jadi destinasi wisata bila sudah normal alirannya, harap Hamdani. Ucapan itu sangat mendasar, selain apresiasi terhadap program Citarum Harum, juga keinginannya untuk menata wilayahnya, supaya bisa menambah perekonomian warganya, karena di kanan kiri bantaran sungai, sudah ada jalan inspeksi yang sudah nyaman bagi warganya. Kalau perihal limbah domestik kami mendata hanya 200 kk di bantaran sungai, ini pun sudah saya ajukan untuk dibuatkan septic tank komunal, sudah 2 tahun kebelakang, namun sampai saat ini masih belum ada kabarnya, oleh karena itu kepada pimpinan atau dinas terkait bisa bergerak cepat, bila serius pengen ada perbaikan, harap Camat Hamdani. Ya, kita tadi hari ini melaksanakan kegiatan untuk penyelesaian masalah Sungai Cipamokolan, ya, sesuai dengan laporan dari warga-warga beberapa bulan yang lalu, ya, seperti itu. Sehingga kita mengambil kebijakan hasil dari Zoom meeting yang dipimpin oleh DLHK
Kota Bandung, kita tindak lanjuti, kita adakan kegiatan sama-sama peninjauan, survei lah, kita awali survei permasalahan yang ada. Di situ kita juga datang dari daerah HK, datang dari DPU, terus dari wilayah juga hadir untuk survei secara terbatas untuk melihat persoalan yang ada di sungai. Kita cek dari bendungan yang ada sampai ke badan jalan itu kurang lebih 1,6 kilo. Di situ permasalahan memang yang pertama sedimentasinya, ya. Itu sedimentasinya. Terus kirmirnya yang perlu kita tindak lanjuti di situ. Permasalahan di Rancasari ini saya rasa sudah cukup bagus, sudah baik di situ. Tinggal tindak lanjut turunnya. Yang permasalahan yang ada itu adalah di wilayah Antapani. Di situ cukup sangat signifikan, ya. Dari sungai yang ada sedimentasinya cukup tinggi, sampah cukup tinggi, kirmir cukup tinggi di situ. Terus bangunan-bangunan liar cukup tinggi di situ. Terus kita dapat juga hasil sidak ada salah satu home industri di situ, tahu. Masih itu juga yang sudah dari 2005 sampai dengan sekarang pembuangannya masih ke sungai. Artinya apa? Memang perlu tindak lanjut secara sindikat. Kita lari berikutnya ke wilayah perumahan tadi di sektor Dago. Sama juga permasalahan itu yang ada. Peran kepedulian wilayah sana juga kita melihat perumahan Setra Dago, kita lihat perumahan elit mewah. Begitu kita lari ke belakang, padat penduduk, sangat miris sekali. Sampah khususnya, ya di situ. Sampah memang warga kepedulian masih kurang. Karena apa ya, terbukti di sungainya sangat padat, ya. Itu kita ini ya. Terus dari beberapa hal yang kita tindak lanjut di sini, memang kita untuk penanganan Sungai Cipamakolan itu tidak bisa kita bergerak secara individu atau perorangan atau satgas saja atau wilayah saja. Perlu adanya secara berintegrasi, kolaborasi. Karena apa? Peran fungsi terkait untuk mendukung kegiatan tersebut. Contohnya apa? Alat, ya kita perlukan. Mobilisasi kendaraan, alat ini berarti alat beratnya. Terus manusianya tergabung dengan komponen yang ada, ya dinas terkait yang ada, kan gitu kan, termasuk juga wilayah. Itulah baru kita ini, termasuk juga BBS sebagai kewenangan yang ada di situ. Peran dinas terkait BBWS, DPU, daerah kan juga itu harus bersama, juga harus turun. Itulah suatu persoalan yang ada. Terus kita juga tidak bisa menyelesaikan dalam kurun waktu 1-2 hari menjawab itu. Tentunya perlu proses 1 minggu paling nggak kita tindak lanjuti, atau mungkin berapa minggu sesuai dengan batasan luas yang ada di situ. Karena cukup perlu menggunakan alat. Kalau ini kita perorangan lagi, kita akan sia-sia lagi terus sampai menuju ke titik hulunya yang ada. Memang persoalan yang ada tentunya kita berangkat dari hulu. Karena apa? Dari ketinggian yang ada menuju ke aliran hilir yang ada, situlah aliran terus makin ke bawah makin bermasalah. Kalau hulunya sudah tidak bisa kita atasi, tentunya hilirnya makin parah. Itu persoalan yang ada. Terus berikutnya juga peran dari Sungai Citarum ini kita tidak melihat dari sedimentasinya saja, kirmirnya saja, bangunan liarnya saja. Di situ kita melihat adanya limbah, ya. Limbah di situ tadi kita sampaikan, kita temukan satu salah contoh saja. Ya, kita mendapat kemarin hasil Zoom meeting bahwa ada sekitar 200 lebih home industri. Ini baru kita temukan beberapa, paling ada sekitar 4 atau 5 home industri, termasuk tempe, termasuk kerupuk, termasuk tahu, belum lain. Artinya apa? Itu adalah salah satu penyumbang yang terbesar di sedimentasi, termasuk limbah domestik manusia, rumah tangga. Ya, itu juga masih cukup banyak. Dan saya sampaikan dari 151 kelurahan, baru 7 kelurahan yang sudah terdaftar dengan OTM. Artinya apa? Masih berapa ribu kakak yang masih belum. Itu cukup tinggi sedimentasi itu. Maka itu persoalan yang memang harus dibangku atau dikomunikasikan atau diskusikan secara puncak pimpinan yang ada. Tidak hanya sekedar kita perlu bantuan penguntaran. Kalau memang itu menjadi persoalan dari pemerintah atau mungkin Kota Bandung, ya kita turut harus secara bersama-sama. Perlu waktu, ya. Perlu proses, ya. Perlu untuk mendukung masalah anggaran, iya, semua itu. Kenapa? Untuk tujuan satu, ya. Itu kalau kita mau sama-sama bekerja. Jadi yang benar persoalan ini kalau memang sudah diangkat, ya harus kita sama-sama. Ya, jangan hanya kita sekedar berbicara di Zoom meeting, ini segala macam, tapi eksekusi tindakan fisiknya kita tidak ada. Tidak bisa dari sektor bergerak sendiri, tidak bisa nanti wilayah atau camat bergerak sendiri, tidak bisa. Harus ada kesinambungan. Harapan dari kewilayahan Pak, kira-kira apa yang akan dicetuskan? Harapannya tentunya tidak terlalu muluk lah. Yang penting bagaimana sungai itu bisa normal sebagai wadah aliran air dari hulu ke hilir. Kebetulan saya sama Rancasari
wilayah yang dialiri Sungai Cipamokelan ini ada di daerah hilir. Kalaupun di kami ini penataannya sudah sangat bagus, yang dilakukan oleh pimpinan, yang dilakukan oleh masyarakat. Namun karena di daerah hulunya masih belum maksimal, ya tentunya dampaknya akan ke wilayah kami sebagai wilayah hilir. Ada hal-hal yang ingin kami usulkan kepada tentunya pimpinan, kepada dinas instansi terkait, kepada leading sektor tata kelola sektor, gitu ya, tata kelola sungai. Nah, ya mohon dari wilayah hilir sampai wilayah hulu, terutama batas wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, ini adanya normalisasi terhadap sungai, khususnya Sungai Cipamokelan. Salah satu yang harus bisa dilakukan adalah menormalisasi dengan pengerukan sedimen yang ada di jalur atau di dalam sungai itu. Karena kedalaman sungai yang ada ini sudah sangat tidak normal. Tentunya pengerukan atau terjadi pendangkalan yang sangat luar biasa. Nah, berarti harus ada pengerukan atas sedimen tersebut. Wilayah Rancasari dialiri Sungai Cipamokelan, kalau ditarik garis lurus itu ada sepanjang 3.600 meter. Dari batas wilayah Kota Bandung yang berbatasan dengan jalan tol sampai dengan jalan Soekarno-Hatta. Nah, sepanjang itu di wilayah kami dengan yang kita lakukan baik edukasi kepada masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, kondisi badan sungai yang ada di wilayah kami ini sudah sangat bagus. Kenapa? Kanan kiri badan sungai itu bantaran sungainya adalah jalan infeksi yang sudah bisa dilalui oleh masyarakat. Tinggal sedikit lagi tembusan jalan inspeksi sampai ke batas wilayah Kota Bandung. Ini kondisi yang sangat strategis dan sangat menguntungkan bagi kita untuk kita bisa menormalisasi wilayah badan sungai, khususnya Sungai Cipamokelan. Nah, dengan itu ya kami berharap kalaupun pimpinan melalui dinas instansi terkait, kami siap mendukung dengan tenaga manual yang ada. Nah, tentunya ya kami berharap tidak hanya dengan sekedar tenaga manual, tapi justru dengan mobilitas, dengan menggunakan alat berat yang bisa dilakukan. Kami dari alat manual dengan tenaga manusia siap membantu, siap mendukung dari sisi lain untuk kelancaran daripada kegiatan pengerukan sedimen ini. Nah, ini yang barangkali harapan dari kami di masyarakat, sehingga ya yang terkenal Rancasari ini sebagai kawasan banjir ya, ke depan sudah tidak banjir.